Shalom manbanta krina, perpulungan ni Tuhan ijapi kita ringan terkhusus manbandu mamre, ijapi kami ringan di bata de kita tetap masuk ke geluhendu. Ijenda sikapkan kami karena suplemen PA mamre tanggal 10 walu kubas tanggal 24 September tahun 2022. Alu bahan ogen, kuan-kuanan siwah ayat siwah 10:2, tema tandailah di bata maka idat kendu kepentaran ras pengertin. Mamre kekelengan Tuhan ngerana karena kepentar nibas kitab kuan-kuanan enda labo iu kur alu tinggina pendidikan skala jelma. Kepentaran dimaksudkan bukan soal tinggi tidaknya intelektual seseorang, tapi kepentaran dimaksudkan ibas kitab kuan-kuanan emekap erkemalangan nang dangi Tuhan ibas kerina situasi kegluhenna. Maka tandailah di bata maka idat kendu kepentaras pengertin. Endang ingat kencaman banta maka adik kita enggo mengenal Tuhan, uga maka banci kita mengenal Tuhan, otomatis lit lalap komunikasi ras di bata. Adilit lalap komunikasi taras Tuhan lewat totonta, lewat saat teduh, lewat kita beribadah, lewat ngoge pustaka si badia, otomatis arah si endang maka banci tandai Tuhan. Jana adinggo si tandai Tuhan lewat komunikasi ta setiap hari, lewat hubungan ta si majelis setiap hari, enda otomatis nambahi kepentaran ras pengertiin sirahna ibas di batanari. Maka kepentaran sirahna ibas di batanari enda pasti mbaba kini ulin nang dangi gluhna bagepe nang dangi jelma sideban. Tapi kepentaran sirahna ibas doni nari tanpa didasari oleh takut akan Tuhan, maka kepentar nepe banci kange isalah gunakan. Jadi tandailah di bata maka idat kendu kepentaran nas pengertin. Ketika kita memiliki komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kepintaran bagepe pengertin, yakni hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Hikmat sirihna ibas di batanari ngajari kita makekan kepentaran alu muhuli, makekan kepentaran alu bertanggung jawab, makekan kepentaran mbaba dampak positif nang dagi gluhta bagepe nang dangi jelma sideban. Jadi jenda 7:2 gelah mamre sada meteh kaikin situhuna era 5.0 enda. Jadi era 5.0 enda emekap semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Artinya, internet tidak hanya berguna untuk berbagi informasi dan menganalisis data, tetapi internet juga untuk menjalani kehidupan. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara peran manusia entah masyarakat dan pemanfaatan teknologi. Ibas perkembangan zaman enda, labo teknologi si menguasai manusia, tapi manusia si menguasai teknologi. Sehingga bukan hanya teknologi itu yang bekerja di dalam kehidupan kita, tapi lit ije peran manusia guna banci menggunakan teknologi sehingga terjadi keseimbangan antara pemanfaatan teknologi bagepe peran manusia. Jadilah teknologi si menguasai kita, tapi kita selaku manusia kita yang menguasai teknologi itu. Sehingga teknologi itu tidak disalahgunakan bagepe teknologi enda banci membawa dampak positif nang dangi kerina manusia. Mamre kekelengan Tuhan, tujuan si peduakan gelah mamre ersikap ibas memasuki era 5.0 enda dengan tetap ernalaman di bata. Seiring perkembangan zaman, seiring dengan banyaknya penemuan-penemuan ibas doni enda, seiring buena ilmu-ilmu pengetahuan si berkembang, ijenda yajuk kita kerina mamre kekelengan Tuhan, gelah tetap ernalam nang dangi di bata. Sebab adi ugape kita pentarna, adilah kita ernalam man di bata, baci si salah gunakan ilmu pengetahuan te. Jadi kita menjadi sombong, baci membawa dampak negatif nang dangi jelma sedeban. Tapi ketika memang ilmu pengetahuan tak enda dibarengi alu kemalangan nang dangi Tuhan, maka ilmu pengetahuan membawa dampak positif nang dangi jelma sedeban. Contohnya, Facebook itu bagus kalau kita ingin menyampaikan informasi. Tapi adi salah si gunakan, bancikang Facebook enggo ingan memaki-maki orang. Bancikah Facebook je menyindir-nyindir kalak, enggo penggunaan secara negatif. Langsung itu guna Facebook mejile, banci serta berita teman tak ijaya pak sana, kai si terjadi nang dangi iya. Salah sada contoh. Maka ijenda perlu ke manusia, ibas ia menggunakan teknologi kemalangan nang dangi Tuhan, gelah teknologi enda lah disalahgunakan. Mamre kekelengan Tuhan adisi oge ibas kitab kuan-kuanan siwah ayat siwah kubas ayat 10:2
Ibas ayat siwah kata kena. Adi ajar kendu kalak pentar na ia, adi kalak benar ia ajar kendu tambah-tambah pemetahna. Kalak si pentar, lalap yang git belajar karena dia tidak pernah puas dengan kepintaran yang dia miliki. Sehingga dia selalu mau belajar. Makana enggu jadi rahasia umum nge, makana kalak si pentar, lalap rah pentar na semengkai, git dia lalap belajar. Bagi pe kalak benar adi ibre kendu pengajaran tambah-tambah pemetahna. Orang yang benar itu orang yang selalu berpikiran positif. Orang yang benar itu orang yang mau menerima perubahan. Sehingga ketika ada masukan yang baru, ada pengajaran yang baru, dia mau menerimanya. Adi lalap kandu kita ngit nerima perubahan. Pasti kita enda jadi kalak si memiliki wawasan yang luas. Kalak singgit lalap erlajar, pasti memiliki wawasan yang luas. Kalau buti mamang kalak si git lalap berlajar, singgit lalap bergaul, singgit lalap ingin mengetahui hal-hal yang baru, tambah-tambah lalap kepintaranna, tambah-tambah lalap talentana, sehingga dia tambah-tambah lalap pemetahna bagepe kesuksesanna. Ayat 10, maka banci kalak jadi pentar lah banci langar kemalangan yang lebih mantuhan adi itandaindo dibatasi badia elit kap pengertindu. Ternyata kuncina sesekala jelma banci jadi pentar ibas kitab konkuanan kemalangan nang rangi Tuhan. Amsal 1 ayat 7 jelas dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ternyata kemalangan nang rangi Tuhan nambahi kepentar nang rangi kegeluhenta. Pentar kita menempatkan kata-kata, pentar kita rukur, pentar kita bagikan waktu, pentar kita makaikan selit ibas kita. Maka banci kalak jadi pentar, lah banci langkar kemalangan ia lebih mantuhan. Adinggo si tandai di bata lid kak pengertinta. Ketika kita memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, makana pasti tambah lalap pengertian yang positif dalam hidup kita. Kepentaran erbahanca umur nurah gedangna, payu. Ketika kita memiliki pengetahuan yang berlandaskan firman Tuhan, malam mati tanggeluh, lanukah putus asa, lanukah kecewa, lanukah mengeluh. Orang yang memiliki hikmat dan kepintaran, dia selalu bersyukur atas kehidupannya, sehingga dia bisa menikmati hari-harinya dengan bersyukur. Gedang hati tanggeluh, lang adilalap berpikiran negatif, kaipe negatif selalap si pikiri, lah pernah bersyukur mengeluh lalap. Numpah padan lalap, labu tidak gedang geluh. Tapi orang yang memiliki pengertian dan kepintaran, yang memiliki hikmat dari Tuhan, malam atina dalani wari-warina, meriah kap nak tori paksa, pengasup bersyukur. Janah ngasup yang menikmati apa yang dia miliki dalam hidupnya. Ayat 12, adilit ibas kam kepintaran, bandu jine ngeuntungna, tapi adi itulak dukam jine ngesirugi. Orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan di dalam kehidupannya, dia akan mendapatkan keuntungan. Tetapi orang yang tidak pernah mau belajar, dia sendiri akan menjadi rugi. Maka olah kita erleja-leja erlajar. Kita laus kupe amamre erlajar ije karena kata dibata. Laus kita ku gereja wari minggu, erlajar ije karena kata dibata, biar bisa mendewasakan iman kita. Laus kita ku PJJ, erlajar karena kata dibata, erlajar karena kelang ate Tuhan, erlajar ugakin kita harus nandalani kegeluhenta ras keluarga anta, erlajar uganda nandalani wari-warinta. Hidup ini untuk belajar. Labu sangangudan ceperu erlajar, tapi sampai kita menutup mata kita terus belajar. Belajar bukan hanya formal, tetapi pengalaman adalah enda pe ilmu si paling berharga kang enda. Maka pengalaman kegeluhan banyak kita harus belajar. Erlajar enda segedang geluh sampai metua, sampai kita nading ke dunia enda kita terus belajar. Erlajar memahami pasangan kita, erlajar memahami anak-anak kita, belajar memahami orang tua kita, belajar memahami orang lain. Belajar kita guna banci membawa pengaruh positif bagi orang lain. Belajar kita membahagiakan warga sekitar kita. Belajar membahagiakan istri, suami, dan anak-anak. Belajar membahagiakan orang tua. Hidup inilah untuk belajar. Maka olah kita malas belajar.
Bagi buena pengetahuan idoni enda. Bagi buena kepintaran. Intelektual kita mungkin tinggi, tetapi kalau tidak dibarengi dengan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang sombong. Adi lagi sombong, baci kangen si salah gunakan pemetah tae. Maka ijenda isingatkan arah judul tak idatas pengantar gaya hidup era 5.0 enda. Maka yajuk kita kerina kam mereka kelengan Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kegeluhendu. Tetap ernaleman Tuhan. Ibas genduari tinggina teknologi enda. Bagi buena genduari teknologi si berkembang enda. Uga secara pesat teknologi berkembang. Harus lebih si bentengi hidup ta. Gelah olah denggo teknologi menguasai kita. Tetapi kita bisa menguasai teknologi itu. Olah arkiteken kari canggih na handphone ta. Ngo main game lalap. Ngo lupa pe dahin. Olah kita mejilena handphone ta. Ngo lalap handphone isalah gunakan. Membagi. Jadi ijenda yajuk kita dengan kemajuan teknologi. Semakin canggih umpamana alat telekomunikasi kita. Entah handphone ta. Rah canggihna. Namin rah ngasuk namin kita. Guna banci menjadi saluran berkat. Berbagi tentang firman Tuhan. Memberikan kesaksian dalam hidup ini. Banci bagi kenang dangi jelma sedeban. Arah keguluhan tapi olah mengeluh lalap status di Facebook bagi entah isi kita singalokan keterlibatan lama mereka saja tapi kerana berpeluang Tuhan. Olah menyindir-nyindir kalap. Olah numpah padan. Tapi tuliskanlah selalu kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Jadikanlah memang teknologi enda menjadi saluran berkat nang dangi jelma sedeban. Lid pemeteh ta. Banci si videokan si tamaku YouTube. Gelap anci orang lain pun mengerti dia. Bagaimana suara tahun ini tahun kreatif merawat lingkungan. Uga memreng go banci rebahan aksi kreatif merawat lingkungan. Banci video kan utama ke YouTube bagikan share dengan orang lain sehingga orang lain bagian dah kepe caranya supaya bisa kreatif merawat lingkungan. Bagian dah gelah menjilai pandang mata pamana pekarangan rumah kita. Uga kita merawat baleng jumanta gelah olah longsor siswani kayu-kayu. Ini banci si bagikan sebagai contoh. Maka jenda temata tandailah di bata maka idat kendu kepentaras pengertian. Guna banci nandai di bata harus ada komunikasi yang rutin dengan di bata. Komunikasi entah lewat doa, lewat saat teduh, lewat baca firman Tuhan, lewat PA Mamre, PJJ gereja. Itulah komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika komunikasi kita sudah baik dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan itu. Ketika kita sudah mengenal dia, kita pasti mengasihi dan mencintai dia. Ketika kita sudah mengenal dia, kita pasti menghormati dia, membanggakan dia, memuji dia. Adinggo selaku kenan Tuhan, kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Kita akan mendapatkan kepintaran rasa pengertian. Tuhan akan selalu mendapatkan hikmat bagi kita. Di bata sima susah kata Enda. Amin.